nama Yesus, itu berhala katanya. Itu adalah penyembah berhala. Berarti Anda mengatakan Yesus itu berhala. Tidak, kebalik. Tuhan Yesus itu berasal dari surga, dari firman Allah. Terus kenapa orang-orang yang memanggilnya Tuhan diusir ke neraka? Karena tidak mengakui Tuhan Yesus itu Bapa yang sesungguhnya. Kalau orang itu mengaku Yesus sebagai Bapa, maka orang itu akan memanggil Tuhan kepada Yesus. Betul nggak? Yesus itu gelarnya sudah tidak Yesus lagi, Yesua Kristus. Alamak. Yesus itu dipanggil saat dia turun ke dunia berinkarnasi. Tanda-tanda pengikut nabi palsu memanggil Yesus Tuhan. Bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, bermukjizat pakai nama Yesus. Itu tanda-tanda pengikut nabi palsu berdasarkan Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Pertanyaan saya, siapa yang bermukjizat memakai nama Yesus? Islam atau Kristen? Kristen itu artinya Kristus. Ya, yang bermukjizat dan mengusir setan pakai nama Yesus, Islam atau Kristen? Kristen. Bagus. Makasih Ibu Margareta. Kita sampai kepada akhir diskusi kita bahwa nabi palsu buahnya memanggil Yesus Tuhan, mengusir setan, bermukjizat pakai nama Yesus, dan Ibu sudah menyebut itu adalah Kristen. Terima kasih. Tapi Tuhan Yesus bukan nabi palsu. Iya, bukan, betul. Saya setuju. Yesus itu bukan nabi palsu. Saya setuju. Yang nabi palsu itu adalah yang mengajarkan, bernubuat, bermukjizat, mengusir setan dan memanggil Yesus itu sebagai Tuhan. Roma 10 nomor 9 nomor 10. Barang siapa yang memanggil Yesus Tuhan dan panggilannya itu diimani sepenuh hati, maka dia akan diselamatkan. Siapa itu yang mengajarkan memanggil Yesus Tuhan? Paulus. Kita memanggil Yesus Bapa. Paulus kita panggil Bapa juga. Dua berarti. Ibu juga tadi manggil saya Bapak. Jadi tiga. Bapak itu sebutan. Bapak Paus, Bapak Paulus, Bapak Suma, Bapak Pastor. Kita panggil Bapak. Iya. Bapak Gembala. Iya, Bapak Botak. Karena Tuhan Yesus itu bukan hasil dari sperma. Tapi dalilnya berasal dari sperma. Ada di Bible tertulis. Tuhan Yesus itu dikandung dari Roh Kudus. Tertulis di Roma 1 nomor 3. Bunda Maria mengandung itu langsung melahirkan. Umpamanya Roh Kudus datang ke Bunda Maria hari ini, saat ini, dan keesokan harinya Bunda Maria melahirkan langsung. Tidak melalui proses 1 bulanan, 4 bulanan, 7 bulanan, tidak. Ya. Jadi langsung keluar jadi bayi. Bukan seluruh bangsa menyebut seperti ini, telah lahir Tuhan. Juru selamat manusia yang hidup. Jadi kan Bapak, kita ini hidup, tujuan kita hidup ini seperti Bapak Paus yang sudah meninggal itulah tujuan kita hidup. Bapak Paus Fransiskus yang baru meninggal, seperti itulah tujuan kita hidup. Memanggil Yesus Tuhan. Bukan, kita hidup ini bernubuat, mengusir setan, bermukjizat. Hidup kita ini berharga untuk hidup yang kekal. Hidup kita ini berharga, bukan untuk mati. Oke. Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus sebagai Tuhan atau sebagai utusan. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus sebagai Tuhan atau Yesus sebagai utusan. Sebentar ya, kita. Iya, silakan.
Inilah hidup yang kekal. Judulnya doa Yesus. Doa Yesus berdoa untuk murid-muridnya. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus sebagai Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yesus dikenal sebagai utusan atau sebagai Tuhan? Tapi tidak ada berakhiran an, utusan bukan. Yang Engkau utus berarti Yesus utusan. Tapi tidak tertulis akhiran an-nya. Mati meja. Diutus. Tidak boleh ditambah-tambahi. Iya, Yesus itu diutus atau tidak? Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Berarti dia utusan atau bukan? Bukan utusan. Lalu? Diutus. Iya, sama aja itu, betul. Tidak boleh ditambahi, Bapak. Terus Anda memanggil Yesus Bapak itu apakah ada? Adakah dalilnya? Yesus Bapak? Enggak ada dalilnya Yesus Bapak. Anda cari dimanapun itu enggak ada. Itu Yesaya 9 ayat 5. Itu bukan Yesus. Itu bukan Yesus. Yesaya 9 ayat 5. Itu bukan Yesus, Ibu. Telah lahir bagimu juru selamat pada hari ini. Itu bukan Yesus. Jadi siapa dong? Itu Hezekia. Itu bukan Yesus. Masa? Apa Hezekia? Terus bapak-bapak gereja itu tidak itu? Ya, karena mereka pengikut orang-orang yang memanggil Yesus Tuhan. Kan tadi Yesus mengatakan, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu, menyamar seperti domba, padahal mereka adalah serigala yang buas. Kan begitu? Dari buahnya kau mengenal mereka, yaitu memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, bermujizat pakai namaku. Anda sudah menyebutnya itu adalah Kristen. Sebenarnya diskusi kita udah selesai. Nabi palsunya itu apanya lagi? Jadi yang nabi palsu siapa? Yang mengajarkan manusia memanggil Yesus Tuhan. Itu siapa? Tapi kan kata-kata Tuhan itu kan cuman gelar. Ya itu dia dalilnya begitu kok. Sekira cukup ya Ibu Margareta. Kita udah sampai bisa bertanya tentang isi Quran terkait dengan tema siapa nabi palsu. Al-An'am ayat 123. Kita sedang membahas tentang nabi palsu. Oh iya, sorry. Ibu. Jadi kesimpulannya gimana nih? Nabi palsunya siapa? Kesimpulannya nabi palsu itu adalah yang mengajarkan kemudian memanggil Yesus Tuhan. Oh, begitu. Ya kan dia bilang dari buahnya kamu bisa mengenal dia. Nabi palsu itu bisa kamu lihat dari pengikutnya, yaitu memanggil aku Tuhan. Seperti itu. Nanti kita cari tahu ya siapa nabi palsu sesungguhnya. Tanya kepada pendeta atau siapa gitu. Makasih Ibu Margareta. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Siap. Hati-hati di jalan. Tolong suaminya dibukain pintunya lagi. Biar ribut lagi tadi. Silakan Bang Handi. Ya, ayo teman-teman yang Kristen naik, teman-teman Muslim juga. Ini kebanyakan ya minta naik. Mana yang ada berapa sudah Bang Handi? 1747,5 yang minta naik. Aduh, mau ditanya sekte apa satu-satu gitu. Coba ini Ibu Deborah Muslim Kristen Bu? Biasanya kalau Deborah itu Kristen. Bu Deborah ngomonglah Bu, daripada saya turunin nih Bu.
Semangat malam Ibu Deborah. Oh belum ini Bang Andi, belum, masih muter-muter beliau. Masih belum. Allahu Akbar. Bagaimana ya rumahnya Bu Lura tadi? Oh alhamdulillah. Ada solusi, ada kemungkinan bisa dipakai? Insya Allah bisa. Bu Lura mah welcome aja. Tinggal teman-teman. Tapi jaraknya kok agak jauh ya? Lumayan jauh. Itu dia kan, karena terasa kayak di Sudiang. Dari ujung ke ujung. Tapi nggak apa-apa, Masya Allah. Setelah sampai di sana ya memang tempat istirahat sih. Itu masih daerah Jakarta? Udah enggak, luar kota. Oh iya. Di Bogor, Bandung? Bogor. 1 jam dari tempat menghandi, 2 jam? 2 jaman, 1 jam setengah lah. Oh dekat, menghandi dekatnya itu. Iya sih. Kayak ke Belangi. Ya kurang lebih segitulah. Ya udah nggak apa-apa, niat baiknya Bu Lura itu kita hargai beliau. Tuh. Ada rumah kan di sana? Ada banyak. Ada kampus. Pas belakangnya kampus perguruan tinggi apa ya, ilmu Al-Quran. PT IKI. Bukan. Jadi situ mahasiswanya banyak mempelajari Al-Quran. Jadi syukur. pas di belakang. Bang Yosia. Abang Yosia. Gimana sih minta naik Cami? Ngaduk-ngaduk sampah. Berisik. Ngomong aja jangan ngaduk-ngaduk. Lagi ngecor Bang. Bang. Udah di bawah udah ganti. Ngecor naik ngecor. Ngecor gini. Masih silakan teman-teman. Ya. Masih banyak teman-teman kita. Hengki Bang Handi. Iya kan? Pak lengkap di sini Pak Ketua masih ada. Oh ya? Iya. Di rumah Bang Handi? Di rumah. Berapa yang minta permintaan Bang Handi? 1.772 setengah. Gak tahu yang setengah siapa itu? Waduh. Saking pusingnya gue yang mana? Coba ini. Jadi hang Bang Handi, kok bisa? Ya karena kebanyakan minta, tolong dong Muslim loh, dibatalin permintaannya Muslim dulu ya. Ada tertulis TikTok tidak menanggapi, tutup aplikasi atau tunggu. Tunggu aja, ditunggu aja. Tunggu. Jangan ditutup, tunggu. Paling juga 2 detik, 3 detik itu. Tunggu ya. Oke. Terlalu banyak minta permintaan. Ini lagi. Tunggu. Gimana dong? Tunggu aja itu nggak ada masalah. Muncul lagi. Tutup aplikasi atau tunggu? Diklik nggak tunggu? Iya, klik tunggu ya. Klik tunggu. Tag. Edis TV lagi ngintip. Kok bisa? Masuklah Des. Ya. HP-nya panas. Iya Lunadi, kenapa? Oh HP-nya panas sekali Bang Handi. Kok bisa HP-nya panas? Karena kebanyakan yang minta sih berat jadinya. Permintaan numpuk loh, 1.772 setengah yang minta. Panas sekali HP. Termasuk Pak Johnson itu saya hitung setengah dia. Coba tutup kamera dulu bentar, biar nggak panas. Iya panas. Juga itu nggak respon. Nggak respon Bang Andi. Tungguin dulu, tungguin. Atau disiram aja airnya HP-nya ya. Kok bisa ya teman-teman?
Bang Handi bisa naikkan orang nggak? Bisa. Coba iya, aja saya dulu. naikkan nih Lunadi nih. Tapi nggak kelihatan di situ. Lunadi. Nggak ada. Lunardi. Coba saya turunkan dulu Lunardi ya. Ya, aku bisa turunkan. Coba naikkan satu lagi ya. Di sini nggak bisa. Nggak merespon di sana. Iya betul. Ini coba nih. Ini saya naikkan tuh Johnson Purba. Nggak kelihatan di situ. Saya turun dulu. Gimana ceritanya kalau saya turun? Ya rungkat lah, gimana sih? Nggak muncul di sini Bang Handi. Tempat saya muncul nih Johnson Purba. Malah komentar teman-teman nggak goyang di sini. Yang terakhir muncul komentarnya ini Bang Jaun AT. Edis Lagi hang itu. ngintip, Bang. Jadi Lagi gimana? hang. Tungguin dulu, ntar normal kok. Oh iya siap. Nah, udah, belum ya? Belum. Terlalu banyak multi. Teman-teman bisa nggak yang muslim dibatalin dulu ya, kalau monitor ya? Nggak tolong gitu, yang muslim tolong dibatalin dulu ya. Supaya enteng, kasihan lo. Ini malah nggak mendukung, malah memberatkan gitu. Nggak bisa ini Bang Handi. Atau dirungkatin aja dulu. Coba rungkatin lagi dulu baru balik lagi. Sebentar aja kok. Ntar ya teman-teman. Nanti setelah rungkat ini teman-teman jangan lagi minta permintaan ya. Ini berat kali, nggak bisa ini. Nggak bisa. Sat gimana ini Sat? Tengok ini. Dari tadi kayak gini. Tutup dulu. Saya matikan dulu Bang Handi ya. Teman-teman izin sejenak ya. Karena ini teman-teman kita di bawah terlalu banyak minta permintaan. Jadi hang di tempat saya. Ya Bang Handi. Tutup dulu ya Bang. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam. Loh. Ini masih lanjut yang tadi ya? Masih yang tadi ya? Kok bisa? Masih yang tadi kan ya? Oh ya? Wow, kacau ini. Kacau TikTok kalau begitu. Oh, tidak berhenti tadi ternyata teman-teman. Rupa-rupanya lanjut.
Ini masih ada teman-teman kita yang Muslim di apa? Ditarik permintaannya lagi kawan. Kita naik lagi kembali. Cakarudu mi mengantuk, Indonesia telah mengantuk. Mana ini? Saudara kita ini. Saudara Bang Handi juga nggak ada. Teman-teman bagusnya kalau bikin akun untuk disiapkan diskusi itu nama akunnya yang Kristen agak ke Kristen-Kristenan, yang Islam ke Islam-Islaman. Supaya kita bisa langsung naikkan gitu loh. Kita bisa langsung tahu oh ini Kristen, ini Islam gitu. Sabar ya teman-teman. Bismillah. Bisa naik enggak? Oke. Halo, selamat malam, Saudara Kevin. Saudara Kevin, Abang sehat? Bang? Misal ceramah-ceramah kawan sok kali kau. Apa dia bilang tadi? Apa kau bilang? Nanya, cuman saya dapat jodoh, saya dapat jodoh. Terus Alamak. bisa dia dapat jodoh. Saya turunkan ya. Halo. Selamatkan malam. Yang di YouTube juga terima kasih udah ada di YouTube sama-sama ya. Saudara Weldy, selamat malam. Bagus, ngerjain saya berarti. Ober Pereira. Semangat malam Saudara Robert. Selamat malam Bang. Malam. Dari sekte mana Bang? Oh, saya Muslim Bang, penggemar Abang. Oh iya. Ya saya dibawa aja Bang. Iya makasih. Oke. Setral Bang. Waalaikumsalam. Saudara Yosep, apa kabar Saudara Yosep malam ini, sehat? Saudara Yosep? Yosep, selamat malam. Saudara Yosep, selamat malam Saudara Yosep. Teman-teman sekalian, tidaklah mungkin seorang Edis atau RK atau yang lain tidak mengetahui kalau saya lagi live. Nggak mungkin. Ini kita sudah 1 jam lebih, ya, tapi mereka nggak hadir-hadir. Jadi terjawab sudah kan? Mereka menantang orang tidur. Ketika orang sudah bangun, pura-pura pingsan. Nggak mungkin dia nggak tahu, nggak mungkin nggak ada kabar. Ya, sehingga yang teman-teman Kristen jemaah-jemaah biasa ini juga takut ke sini. Mungkin karena trauma kali ya. Semangat siang. Halo. Halo Bang. Halo. Iya, malam. Dari sekte mana Bang? Malam juga saudara. Saya Muslim Bang. Muslim, Masya Allah. Sehat Luar selalu Bang biasa. Juma. Salam dari Lombok. Alhamdulillah. Iya, makasih. Awak
Gimana keadaan Lombok? Sehat semua teman-teman di sana? Ya alhamdulillah Bang Juma sehat semua. Bang Juma gimana keadaannya sana keluarga? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Makasih Anda pergi tanpa pamit, tidak sopan. Harusnya pamit dulu Bang, baru turun. Jangan langsung turun, itu namanya nggak sopan. Kita masih mau ngomong, Anda langsung pergi. Itu Bang, pamit dulu kek. Iya kan ya teman-teman ya, kita masih mau ngomong langsung turun. Iya toh. Iya, semangat malam menjelang besok, Saudara Ferry Budi, apa kabar? Dari sekte mana? Waalaikumsalam. Maaf Bang, kepencet Bang. Oh, Muslim, Masya Bang, Allah. Subhanallah, Amin, Bang. panjang umur abangku. Amin, ya, amin. sehat. Amin. Kasih. Turunin aja Bang. Iya, makasih Bang, terima kasih. Untuk laut, apa kabar? Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikum Bang, dari sekte mana? Saya orang Makassar, Islam. Atau Makassar. Oh, Islam. Tomangkasar, iye. Tugoa. Apakah reba? Baji Di Goa ki baji. di mana ki? Nake Rigoa ri Limbung. Oh, Limbung. Oh, dekat Pacuan Kuda. Bukan, Parantambung itu kalau pacuan kuda. Oh, iya iya iya. Iya. Ada perumahan tadi. Di Maros. Oh di Maros di. Iya. Siapa tok mau ki kalau lewat belakang dekat sekali ji. Iya, ada adekku cari-cari tapi nanti aku tanya ih. Tanya Maki. Tidak lewat Banji toh. Lewat Bangki kalau mau ki, kecuali kalau kita mau keski ya. Oh begitu. Siap. Iya iya iya. Ki, sampai dulu ini. Di mana gini, di Jakarta kah? Di Makassar ji juga. Tabe di kalau mau kita turun pamit ki bagus. Mana poin injo sila sare batang ki puna ertong ki berpisah berkana-kana ki juga. Ya tawa. Heads, Saudara Jenika apa kabar? Masih Kristen saudari ini? Ih, saya Islam dari lahir Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jangki lihat dari namanya. Mau Kak bertanya ini. Orang Makassar juga. Iya, mau Kak bertanya kenapa agak soft spoken ki sekarang. Dulu menyala-nyala ki kayak Bung Karno. Tidak, jika tidak ada juga siapa juga mau di ini, tidak ada mau dilaru-larui, tidak ada. Itu lagi dilembut-lembutin, tidak ada. Dulu semangat ki menonton. Ya, dulu memang semangat ki ya, nasami. Tapi kan sekarang nggak bisa ki semangat, karena kalau semangat ki nggak ada yang mau datang. Ya begitu yang itu lagi nah lembut-lembut ki saja, nah tidak ada yang mau naik. Apalagi kalau keras memang maki. Iya, ini saya mau bertanya kenapa nih Bang Zuma sekarang tidak ada yang mau naik di sini. Namanya teh. Coba beng kesini ki beng edis di sini kalau kita kubungki. Juga menonton kalau begitu. Gitu. Suruh mi coba edis naik ke sini kalau tidak kutelanjangi celananya. Iya, tunggu. Juga orang tidak mengerti Bible. Nah baca saja Bible-nya dan tidak. Apalagi mau paham. Begitu. Iya Padeng. Iya. Semangat kita Padeng supaya semangat tongkit kita dibawa ini. Menonton sampai pagi. Iya, semangat Kia. Tapi tidak ada petolo-toloi datang. Iya, kita cari nih dulu di. Iya Padeng, itu yang mau kutanya. Makasih. Iya, itu yang mau kutanya. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Saudara Igo, apa kabar? Masih ke gereja Bang? Kabar baik Bang Zuma, apa kabar? Baik. Masih ke gereja? Masih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di gereja mana? Katolik atau Protestan? Katolik. Tema kita gimana Bang? Silakan digaskan. Menarik ini. Iya, silakan. Menarik ini. Jadi gimana silakan, Bang? Aku butuh pencerahan ini.
Kok butuh pencerahan pula? Kita membahas tema. Iya, membahas tema siapakah nabi palsu. Aku kan nggak mau ini, kan mau menanyakan tadi itu sempat ngikut-ngikut yang sebelumnya itu Bang. Matius berapa itu? Dibahas. Matius 7. Matius 7. Bunda Mila ada di bawah. Iya. Ayat 21 sampai 23. Diawali dari nomor 15-nya Bang. Karena di situ penentunya, golnya itu di 22-23. Waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu. Mu di situ murid Yesus, Bani Israel, keturunan Yakub. Datang nyamar seperti domba, padahal dia adalah serigala. Gitu Bang. Dari buahnya kamu bisa mengenal nabi palsu itu. Salah satu buahnya adalah memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku. Itu buah daripada nabi palsu tersebut menurut Yesus. Nah, saudara, ego ini kalau mau jujur, antara Islam dan Kristen, siapa yang memanggil dan bermujizat pakai nama Yesus, Bang? Oh, kami. Nah, karena kami memang mengimani, memang mengimani bahwa Yeshua HaMashiach itu adalah putra Allah. Dan memang di kedua belah kitab, baik di Alkitab maupun di Al-Quran pun dinyatakan bahwa Yeshua HaMashiach itu adalah Rohul Allah, Kalimatullah. Jadi kami mengimani dari situ bahwa Yeshua HaMashiach memang tidak pernah secara gamblang dinyatakan dia dalam Alkitab maupun Yeshua sendiri menyatakan dirinya di Alkitab bahwa Yeshua adalah Allah. Tapi dari seluruh ayat-ayat yang diceritakan oleh murid-murid ini memang mengarahkannya bahwa Yeshua adalah Allah karena dia adalah putra Allah, seperti itu. Dan kalau saya sekarang kalau kita berbicara kalau tadi ngikutin apa tuh namanya diskusinya yang sebelumnya tadi, kasihan juga itu Bang. Iya. Jadi gini kawan, kalau kita melihat Kejadian 6 nomor 3, di situ Elohim mengatakan bahwa rohku tidak selamanya berada dalam diri manusia. Betul. Berarti roh kita ini roh Allah bukan? Kita hidup di dunia ini karena roh Allah, karena karunia-Nya Allah. Kalau Allah tidak memberikan rahmatnya kepada kami semua yang ada di kepada kami semua yang ada di dunia, belum tentu kami bisa hidup kan? Dan ini berbicara mengenai roh yang Anda tadi bawa di Al-Quran, Ruhullah, kalimatuhu atau kalimatullah. Nah, ternyata Bible yang menjawab bahwa seluruh manusia dalam dirinya ada roh Tuhan. Betul. Nah, berarti sama dengan Yesus, rohnya Yesus sama dengan roh kita. Betul. Pembedanya, roh Tuhan datang ke ibu kita melalui persetubuhan. Roh Tuhan datang kepada Maria tanpa melalui persetubuhan. Itu aja bedanya. Betul. Jadi kalau kami itu ya bisa dibilang istilahnya zaman sekarang, Yeshua HaMashiach itu demigod. Tahu kan Bang demigod? Ya. Demigod itu kan anak setengah dewa lah. Kalau zaman dulu tuh ada namanya Hercules. Nah itu dia makanya. Ya, tapi di dalam ayat ini saya sambil bercanda ya Bang ya. Saya nggak mau menjelek-jelekan, saya nggak ada maksud menjelek-jelekan juga karena saya memang mengimani Yeshua HaMashiach. Tapi memang di dalam pengajarannya Yeshua HaMashiach di Alkitab itu semuanya tidak pernah menyatakan bahwa Yesus Yeshua selalu berbicara saya adalah Allah. Itu tidak pernah terucap seperti itu karena ada beberapa kalimatnya seperti yang dikutip. Contoh, saya ambil kutipan Yohanes 8 ayat 29.
kalau nggak salah ya. Di situ mulainya dari ayat 23. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosa. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati di dalam dosa. Maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Bahkan dari zaman dulu pun Yeshua HaMasyiah sudah ditanya. Nggak cuma Bang Zuma saja yang nanya, nggak cuma saya saja yang nanya. Dari zaman dulu pun udah ditanya, siapa? Lu tuh siapa? Lu tuh siapa Yeshua? Kok tiba-tiba lu tuh ngaku-ngaku lu tuh adalah Allah? Lu tuh siapa? Bahkan Yeshua pun nggak menjawab. Apakah gunanya lagi aku berbicara dengan kamu? Bla 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 sampai ayat ke-29. Jadi kalau menurut saya dari dulu pun Yeshua itu tidak pernah mau menyatakan, mengucapkan dari mulutnya bahwa dia itu adalah Allah. Tapi secara analoginya Yeshua selalu berbicara bahwa dia adalah Allah. Secara analoginya ya, dia adalah Allah dan tidak ada dari semua yang dilakukan oleh Yeshua, tidak ada satupun yang menurutku di dalam Alkitab tidak ada satupun yang diajarkan oleh Yeshua itu yang jelek, yang jahat. Dan udah dari zaman dulunya kami orang Kristen, kenapa kok kami itu orang Kristen tuh mau dijelek-jelekan, mau di orang Kristen pengikut Kristus ya, dalam hal ini baik Kristen Katolik, Ortodoks maupun Protestan dijelek-jelekan, dianiaya, bahkan rela untuk mati, karena memang dari dulunya memang udah digituin, nggak bisa kita melawan kodrat, ya udah terima aja. Oke, baik. Tapi terkait dengan siapakah nabi palsu, ini yang aku mau sampaikan adalah kita tidak bisa membaca perikop ini patah, Bang. Izin. Kita nggak bisa membaca perikop ini hanya sepotong-sepotong. Kalau aku membacanya adalah, tadi kembali lagi ke Matius yang tadi abang sampaikan ke siapa tadi, kakak tadi. Mengenai nabi palsu, itu Yeshua itu mau menyampaikan kepada murid-muridnya bahwa apabila ada yang mengajarkan kepada mereka, mengajarkan kepada mereka untuk memanggil Yeshua sebagai Tuhan, sedangkan sedangkan kelakuannya mereka itu melenceng dari ajarannya Allah, Yeshua tidak akan menjawab, bahkan Allah pun tidak akan menjawab mereka ketika mereka di surga, karena pada hakikatnya pintu surga itu adalah hak prerogatifnya Allah, dan itu tergantung apa ya, ridhonya Allah, bukan tergantung siapa-siapa. Gantian boleh, Bang? Boleh. Oke. Kita diskusi ya, Bang. Tadi di Matius berapa, Bang? Aku nyari-nyari. Matius 7:15 sampai nomor 23. Jadi gini, Saudara. Ada dua kelompok. Yang pertama kelompoknya Yesus, murid-murid Yesus. Yang kedua adalah kelompok pengikut nabi palsu. Sama-sama menjadikan kemudian Yesus ini sebagai tokoh. Jadi kalau saudara ego, saya memandang ego ini korban nabi palsu. Karena setiap data Yesus berkata tentang dirinya, itu nuansanya selalu Yesus ini Tuhan. Padahal Yesus sendiri berkata loh, di dalam Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang engkau berikan kepadaku, telah aku berikan kepada mereka. Tentu segala firman ini mencakup Yohanes 8 yang saudara maksud. Betul? Ya, betul. Ketika murid-murid menerima semua firman itu, apa endingnya? Muridku telah menerimanya, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti murid-murid setelah menerima segala firman bukan mencomot data demi data, tapi semua firman yang Yesus serahkan kepada muridnya, muridnya percaya kalau Yesus itu adalah utusan Tuhan. Sedangkan pengikut nabi palsu,
Maaf, bersin pun Yesus sudah jadi Tuhan bagi mereka. Apatah lagi kalau sudah Yesus berkata, aku begini, aku begitu, pasti Tuhan. Oh ini bukti dia Tuhan. Oh ini bukti dia Tuhan. Oh ini bukti dia Tuhan. Padahal Anda membaca tadi Yohanes 8:29. Bapa yang mengutus aku tidak membiarkan aku seorang diri. Kalau tidak membiarkan aku seorang diri berarti mereka berdua. Sebab aku senantiasa melakukan apa yang berkenan di dalam dirinya. Nah, tetapi sekali lagi saya katakan, setiap yang menjadi korban nabi palsu, jangankan mengatakan Yesus Tuhan, bermukjizat, bernubuat, mengusir setan pun pakai nama Yesus. Itu kata Yesus loh bang. Jadi kalau hari ini Anda menatap, oh Yesus ini Tuhan, oh dia Tuhan, itu karena Anda korban dari si nabi palsu. Yesus mengatakan, dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Apa buah itu? Memanggil aku Tuhan, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, bernubuat, meramal pun pakai namaku. Itu Anda temukan di mana? Di Islam atau di kami? Di Islam atau di Anda? Di Islam atau di kami lagi salah itu. Iya, iya, oke. Di Islam atau di Kristen? Ya. Sedangkan terakhir, kalau kita ingin melihat data nabi palsu ini, harusnya kita bertanya, kan dari buah kita lihat, dari buahnya kita lihat. Sekarang kita tanya Yesus. Yesus, siapa dirimu? Menurut kesaksianmu, kau itu siapa? Kita lihat. Apa jawaban Yesus di dalam Yohanes 5 nomor 36. Akulah ada kesaksianku. 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Apatah lagi hanya kesaksian jemaat biasa dari Kristen. Jemaat pendeta, pastor. Yohanes Pembaptis aja yang membaptis Yesus, kesaksiannya masih rendah dibandingkan kesaksian Yesus. Lebih penting kesaksianku. Apa itu? Bahwa segala pekerjaan yang aku lakukan, mujizat yang aku lakukan, tanda-tanda yang aku lakukan, pekerjaan itu yang bersaksi bahwa Bapaklah yang telah mengutus aku. Berarti Yesus bersaksi dirinya adalah utusan Bapa, bukan Bapa itu sendiri. Jadi kalau hari ini saudara ego bersaksi Yesus itu Tuhan, silakan. Tapi saya lebih percaya kepada kesaksian Yesus. Tunggu bang, aku tambahin silakan. Bang. Ini biar teman-teman Nasrani juga pusing juga, walaupun aku juga Nasrani. Silakan. Aku tambahin, ketika Yesus selesai disalib, Allah, Yahweh, itu aku lupa ininya ayatnya, tapi ketika Yesus selesai dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, Allah itu menyampaikan bahwa inilah anakku, kepadanya lah aku berkenan. Yohanes 3. Oh itu, bukan. Abang malah lebih hafal dari aku. Artinya di sini Yesus salah atau bukan? Bukan. Yesus itu bukan berkata, Tuhan tidak berkata begitu. Terus? Di data 16-nya itu bukan setelah penyaliban. Bukan, setelah dibaptis bang. Setelah dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Inilah anakku. Inilah anakku, kepadanya lah aku berkenan. Berarti tahu nggak definisi anak? Tahu nggak definisi anak bagi Yahudi? Anak Tuhan, anak Elohim. Apa tuh? Anak itu adalah hamba Elohim. Baca Amsal 3 nomor 11, nomor 12. Aku tidak menyalahkan kalau itu betul. Berarti Yesus inilah hambaku. Berarti Bapa mengatakan inilah hambaku, kepadanya aku berkenan. Oh, sorry, dibedakan bang. Jangan menyamakan antara yang ada di Amsal dengan yang ada di Perjanjian Baru. Karena apa? Karena ini ada dua gaya bahasa yang berbeda. Yang ada di Amsal itu adalah gaya bahasa dari Yahudi. Baik. Kalau begitu baca Kisah Para Rasul 3, baca Kisah Rasul 4 nomor 30. Anak kan? Yesus disebut sebagai hamba yang kudus. Betul. Hamba yang suci. Hamba yang suci. Tapi di situ pada saat poinnya adalah, bahkan gini, aku tambahkan juga. Ini biar teman-teman Nasrani bingung juga nih. Jangan cuma aku aja yang bingung. Kalau teman Muslim bingung ya wajar, karena tidak pernah, ya jarang yang teman-teman Muslim yang belajar dalam mengenai Alkitab seperti Bang Zuma kan. Ada lagi yang lebih membingungkan. Yohanes
1 Yohanes 2 ayat 22. Mengenai nabi palsu juga. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Sebab barang siapa menyangkal Anak, dia juga tidak memiliki Bapa. Barang siapa mengaku Anak, ia juga memiliki Bapa. Berarti status kodratnya Yeshua HaMashiach di sini itu sebenarnya Allah, Tuhan, atau Anak, atau menjadi satu. Itulah iman kita, Bang. Kenapa dalam setiap pengajaran Nasrani, kekristenan, Katolik maupun Protestan hal ini memang diperdebatkan? Karena itu adalah kesatuan yang tidak bisa dilepaskan antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu sama saja kita melepaskan antara jasad tubuh kita dengan roh Allah, roh yang ada di dalam tubuh kita, dan juga cahaya yang menerangi jasad dan roh kita, nur yang menerangi jasad dan roh kita. Itu tidak bisa, itu tiga kesatuan yang tidak bisa dilepaskan, dan itu adalah keimanan Kristiani yang dari zaman dulu diperdebatkan oleh orang Yahudi sampai sekarang diperdebatkan oleh orang yang tidak percaya mengenai Kristus. Karena memang pada dasarnya kenapa saya tetap mengimani bahwa Yeshua adalah putra Allah dan Yeshua adalah firman Allah yang hidup di dunia dan merupakan cerminan pribadinya Allah yang hidup. Saya nggak bisa ngomong secara gamblang, kalau misalnya berbicara sama abang, saya nggak bisa ngomong secara gamblang, Yeshua adalah Allah itu sendiri, karena beliau juga nggak pernah menyatakan itu di dalam Alkitab. Tapi kebanyakan dari imam-imam akan menyampaikan bahwa ya kalau gitu kamu tidak mengimani bahwa Yesus adalah Allah. Nggak bisa juga. Coba carikan saya di ayat di Alkitab yang memang secara nyata Yesus ngomong bahwa saya adalah Allah. Cari. Ketemu nggak, Bang? Enggak kan? Nggak ada. Nggak ada. Saya pun juga sama. Kalau saya mengimani Yesus itu adalah putra Allah, dia adalah roh Allah, dia adalah kalimatnya Allah, dia adalah firmannya Allah. Oleh karena itu saya melihat Allah yang hidup dalam sosoknya Yeshua. Dan apa yang Yeshua ajarkan di dunia ini, sedikit pun tidak ada yang salah mengenai kemanusiaan, baik itu secara kemanusiaan maupun secara spiritual kepada Allah. Bagaimana cara berdoa, kayak saya sempat memperdebatkan. Saya itu sirik dengan teman-teman muslim. Kenapa? Selama 30 hari kemarin, bulan Ramadan, teman-teman muslim itu begitu sangat disiplinnya berpuasa. Sedangkan kami, teman-teman Kristiani, dikasih waktu 40 hari untuk berpuasa, tidak satu pun yang betul-betul disiplin. Padahal itu di bulan yang sama loh, Bang. Kemarin itu bulan yang sama kita berpuasa. Teman-teman abang berpuasa 30 hari, kami berpuasa harusnya 40 hari. Tapi kami tidak pernah tahu pakemnya puasa itu seperti apa. Sedangkan saya selalu nanya, waktu dulu Yesus berpuasa 40 hari gak? Berpuasa. Bagaimana cara Yesus berpuasa 40 hari? Pernah nggak dibahas di dalam Alkitab? Bagaimana cara Yesus berpuasa 40 hari? Kalau teman-teman di Muslim, jelas. Berpuasa dari jam berapa, selesai jam berapa. Apa yang harus dibaca? Apa yang harus disolatkan? Kalau ini enggak. Jadi kalau misalnya terkait perdebatan apa misalnya nih, siapakah, kembali lagi ke topik, siapakah si nabi palsu itu? Saya nggak mau tendensi siapa, menyebut siapa dan segala macam, tidak. Tapi memang sudah dinubuatkan dari dulu bahwa setelah Yeshua itu akan banyak orang yang menyebut dirinya adalah nabi. Bener nggak, Bang? Bahkan setelah Nabi Muhammad pun, Muhammad meninggal, banyak kan orang-orang yang mengaku nabi. Betul apa salah, Bang? Kalau di dalam pengajaran Nabi Muhammad itu dia tidak mengatakan banyak. Cuman apapun itu yang terjadi terkait dengan nabi palsu, itu yang saya katakan di awal. Al-Quran tidak menyatakan akan adanya nabi palsu setelah Nabi Muhammad dan mengajarkan satu pengajaran yang menyesatkan kemudian kepada umat Islam, itu tidak diceritakan di dalam Al-Quranul Karim. Nah, sekarang yang jadi permasalahan adalah buah dari nabi palsu itu
Ya itu tadi tanda-tandanya. Memanggil Yesus, bernubuat, bermukjizat. Nah itu ada di Kristen. Jadi apapun pola yang saudara saya lakukan, yang saudara katakan, kata Yesus adalah kalau sudah terdapat buah dari nabi palsu itu, maka batangnya yang harus ditebang dan dilemparkan ke dalam api neraka. Kalau ada kebaikan di dalamnya, di atas buahnya itu ada yang tidak busuk, tetapi batang ini menghasilkan buah yang tidak baik, maka bukan cuma buahnya yang dicopot, dibuang ke dalam neraka, bukan, tapi batangnya, kata Yesus. Artinya, kebaikan yang muncul pada buah tadi itu bukan dari hasil murni dari nabi ini, tetapi mungkin karena melihat sekelilingnya umat yang lain, sehingga juga mereka juga melakukan hal yang baik. Tetapi namun itu dipertegas, Bang. Kalau apa cuma katanya? Melihat Matius 7, ini kita diskusi ya. Kalau hanya melihat Matius 7 ayat 15 sampai dengan 20 berapa tadi ya? 23. Itu memang kan itu disampaikan. Itu adalah perumpamaan bagaimana murid-murid itu membedakan mana nabi yang betul, mana yang mana yang nabi palsu. Nah, di situ kan sebenarnya di situ kan kalau saya ngebacanya, sebenarnya di situ kan Yeshua itu mau menyampaikan bahwa nggak ada lagi nabi setelah gua adalah nabi terakhir. Murid nanya, gimana cara gua membedakan? Ya lu lihat aja, kalau misalnya dari apa yang diajarkan itu nggak ada itu, Bang, nggak ada nabi terakhir itu. Malah Yesus mengatakan, dari buah kamu akan mengenal mereka. Yesus terkait dengan nabi datang setelah dia itu dia sebutkan dalam Yohanes 16, Bang. Roh kebenaran yang datang itu akan memuliakan aku, akan mengingatkan kepadamu perkataan-perkataan yang pernah aku katakan kepada kalian. Itu berarti masih ada pengajar. Masih Yohanes 16 nomor 7 sampai 16, nomor 7 sampai nomor 15. Bahkan Yesus mengatakan apa? Masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu. Kan itu Yesus katakan. Bahkan Yesus mengatakan di dalam Matius 5 nomor 20, jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, kamu tidak akan bisa masuk ke dalam surga. Berarti ada keagamaan yang jauh lebih baik daripada ahli Taurat. Ketika roh kebenaran itu datang, maka dia akan mengajarkan kepadamu segala sesuatu tentang kebenaran, tentang keadilan, pengisapan dunia akan dosa. Itu siapa pelakunya? Bahkan kalau Anda melihat lagi di dalam Kisah Para Rasul 3 nomor 22-23, apa kata Bible? Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan seorang nabi akan diutus sama seperti Musa dan akan terjadi? Tuh nomor di Kisah Para Rasul 3, dan akan terjadi siapapun yang tidak mendengarkan nabi itu akan dilenyapkan dari bangsa kita. Siapa nabi tersebut? Jadi salah saudara Igo kalau Anda mengatakan setelah Yesus tidak ada lagi nabi. Kata Yesus ada. Karena Yesus mengatakan kerajaan Bapa, kerajaan Allah akan diberikan kepada bangsa yang lain yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Gitu, Bang. Jadi salah kalau misalnya abang ini mengatakan tidak ada lagi nabi setelah Yesus. Itu salah. Ada nabi, nabi asli dan juga nabi palsu. Ya, jadi kembali saya katakan kepada saudara bahwasanya ketika dikatakan nabi palsu, Yesus berkata kepada pengikutnya, waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu nyamar seperti domba, padahal mereka adalah serigala. Sedikit saya tambahkan. Yang dimaksud domba itu adalah Bani Yakub. Dalilnya di mana? Yeremia 50 nomor 17. Lalu serigala yang mana? Baca Kejadian 49 nomor 27. Benyamin dipanggil oleh bapaknya Yakub. Benyamin, kadia. Kemudian Yakub menubuatkan, menceritakan tentang tipikal keturunan yang Benyamin. Keturunanmu kelak akan berlaku seperti serigala. Merampas,
lalu membagi-bagikan hasil rampasannya. Nah, siapa berlaku keturunan serigala ini? Keturunan Benyamin ini? Paulus. Di mana itu? Paulus mengakui. Filipi 3 nomor 5. Aku adalah keturunan Benyamin. Berarti nubuat Kejadian 49 nomor 27 digenapi oleh si Paulus. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada orang Farisi. Paulus mengaku sebagai orang Farisi. Filipi 3 nomor 5. Bahkan di dalam Matius 12 nomor 38, Yesus juga berkata kepada muridnya, angkatan jahat ini yaitu orang Farisi. Angkatan jahat itu adalah orang Farisi. Angkatan jahat orang Farisi ini akan bertobat. Setelah bertobat dia akan kemasukan 8 setan di dalam dirinya, lalu lebih jahat daripada sebelum dia bertobat. Matius 12 nomor 38 sampai nomor 45. Bahwa orang yang seangkatan saya, kata Yesus, orang Farisi, akan kerasukan 8 iblis di dalam tubuhnya dan jauh lebih jahat daripada sebelum dia bertobat. Itu kata Yesus, Bang. Jadi jelas sudah bahwasanya ketika Yesus bercakap-cakap dalam Matius 7, dia sedang berbicara kepada muridnya. Waspadalah kepada orang-orang yang datang kepadamu mengaku muridku, mengaku domba, tapi sebenarnya dia adalah serigala. Artinya ada oknum yang datang kepada murid Yesus angkatan pertama. Oknum ini mengaku sebagai pengikut Yesus. Inilah nanti yang akan menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang menjadi pengikutnya, menjadi orang neraka, dan 2 kali lebih jahat daripada Paulus. Coba Anda baca dalam Matius 23 nomor 15. Celakalah engkau wahai ahli Taurat, Paulus. Celakalah engkau wahai orang munafik. Celakalah engkau wahai orang Farisi. Paulus orang Farisi. Engkau menyeberangi lautan, dia sampai ke Kaliki nyeberang lautan. Engkau menjelajahi daratan sampai ke Roma untuk mentobatkan orang menjadi pengikutmu. Setelah kau tobatkan orang itu, kau jadikan dia orang neraka, dan orang itu 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Siapa orang Farisi yang menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, meninggalkan Yerusalem, mentobatkan orang di luar Bani Israel? Paulus, Bang. Kisah para Rasul 24 nomor 5. Paulus, kata orang Yahudi saat itu, Paulus ini adalah penyakit sampar yang telah menyesatkan orang-orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab. Dia adalah tokoh dari Kristen. Itu dalil. Berarti dialah orang yang menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, yang orang Farisi, ahli kitab, dan juga adalah orang munafik. Gitu, saudara. Makanya buahnya ya, mohon maaf, memanggil Yesus Tuhan, bernubuat. Meskipun di Kristen ini tidak semuanya jahat, tapi karena dia bertumbuh dari pohon yang palsu, maka harus ditebang semuanya. Makanya di Al-Quran mengatakan bahwa semua dosa diampuni, kecuali satu, yaitu dosa syirik. Seperti itu. Jadi artinya meskipun orang Kristen ini baik, tetapi dia masih menyembah selain daripada pencipta langit dan bumi, ya neraka tempatnya. Itu kan kata Yesus, Bang. Hidup kekal ini itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Artinya Yesus memberikan hidup yang kekal bila mana orang itu mengenal Yesus ini hanya sebatas utusan. Tok. Karena yang satu-satunya Tuhan adalah yang mengutus. Yesusnya adalah utusan. Jadi ada 2 oknum yang harus dikenal. Yang pertama, hakikat pencipta langit dan bumi, satu-satunya pencipta. Yang kedua adalah Yesus sebagai Mesias, utusan Tuhan ke atas muka bumi untuk Bani Israel. La ilaha illallah, Yesus Rasulullah. Itu baru bisa hidup kekal. Dan itu iman kami. Sedangkan kalau saudara, ya itu tadi. Dia adalah firman, dia adalah roh, dia ini dan seterusnya. Itu kan cara Anda kemudian menarasikan iman saudara yang memang Anda menginginkan Yesus Kristus ini sehakikat dengan Tuhan. Hanya iblis, Bang, yang mau Tuhan ini dikudeta dan disejajarkan dengan makhluk. Hanya iblis. Orang yang beriman tidak akan mungkin mendudukkan Tuhan pencipta langit dan bumi ini setara tingginya dengan makhluk. Yesus mengatakan apa? Bapa yang mengabulkan doanya. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri.
Itu kata Yesus, Bang. Jadi dia nggak setara dengan Bapa. Betul. Dia itu ya. Kalau itu aku nggak. Seperti Kan itu. aku dari awal kalau itu aku nggak ini Bang, nggak membantah aku mengenai hal itu karena itu memang dasar iman kita Tritunggal, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Siapa yang mengenal Bapaknya, siapa yang mengimani Bapa, Allah Subhanahu wa taala dengan Yeshua HaMashiach sebagai Putra Allah, sebagai anaknya Allah, Rohul Allah ada di situ, Kalimatullah ada di situ, dan Roh Kudus. Karena kita hakikatnya manusia itu adalah Roh Kudus. Tapi kembali lagi ke dalam topik, di dalam topik siapakah si nabi palsu ini, Yeshua memang menyampaikan dengan semua perumpamaan yang bikin pusing itu, ditambah dengan dia juga menyampaikan bahwa ciri paling utamanya itu adalah ketika orang tidak menganggap Yeshua sebagai Mesias, penyelamat, itu sama aja kayak itu adalah tanda nabi palsu, bahwa Yeshua bukan penyelamat, berarti dia menyangkal Allah semesta alam, dan dia juga akan menyangkal Yeshua sebagai anaknya juga. Itu kan tertulis juga yang tadi saya sampaikan, membuat mengenai nabi palsu penambahannya di sebentar, Matius 7 ayat 15. Matius 7 ayat 15 tadi yang Bang Zuma udah sampaikan ya. Di nubuat nabi palsu ada tambahannya lagi itu Bang, selain Matius 7 ayat 15. Aku lupa lah, tadi udah masuk. Yohanes 1 ayat 22. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus. Jadi dalam hal ini bahwa di dalam Yohanes 1 Yohanes 2 ayat 22 itu dijelaskan secara jelas bahwa Yeshua menyampaikan siapakah sih pengikut nabi palsu. Pengikut nabi palsu itu adalah memang dari dulu sudah dinubuatkan, semua yang menyangkal Yeshua sebagai Kristus, sebagai antikristus, dialah yang menyangkal Bapa dan dialah yang menyangkal anak. Ya itulah yang memang dari dulu sudah diperdebatkan Bang, dari zaman Yeshua masih hidup sampai sekarang Yeshua sudah nggak ada. Dan kalau tadi Abang menyampaikan bahwa ini ajarannya siapa, ini adalah ajarannya Paulus, itu kami juga tidak bisa menyangkal, karena di dalam Kisah Para Rasul pun Paulus juga menyampaikan bahwa yang disebut Kristen itu adalah ketika Paulus menyebut mereka itu Kristen di Antioquia. Jemaat-jemaat yang ada di Antioquia itulah pertama kali orang-orang pengikut Kristus berkumpul disebut Kristen. Jadi yang menyebut dirinya penyebutan Kristen itu sebenarnya bukan Yeshua, tapi adalah Paulus. Itu saya nggak bisa memperdebatkan karena itu memang betul tertulis dan itu memang Paulus yang menyatakan demikian Bang. Jadi dalam hal ini yang ingin disampaikan Yeshua di Matius 7 ayat berapa tadi? 21 sampai 23 itu Yeshua pengen menyampaikan bahwa Yeshua pengen menyampaikan bahwa kalau murid-murid pengen tahu mana ajaran nabi palsu, yaitu nggak mungkin buah yang dari batang anggur, buah pokok anggur kemudian jadinya bukan anggur. Itu mah kelihatan. Dan apa ya, kalau menurut saya sih gitu Bang. Jadi kalau tadi Abang bilang bahwa kami pengikut ya Kristus yang menyembah Yeshua sebagai Tuhan, itu adalah pengikut nabi palsu dan itu yang akan masuk ke neraka, ya aku sih nggak bisa komentar banyak, ya itu udah nasibnya kita lah, salahnya sendiri, salah ngikut kalau kata mereka. Tapi kalau untuk kami yang mengimani bahwa keselamatan itu tetap datangnya dari Kristus, dan memang baik di Al-Quran maupun di Alkitab sudah disampaikan bahwa yang nantinya akan datang, Imam Mahdi yang akan datang ke dunia ini, yang akan menentukan siapakah yang akan masuk surga dan neraka, baik yang sudah mati maupun yang masih hidup, itu adalah Nabi Isa. Entah itu Nabi Isa yang kami percaya ataukah Nabi Isa yang memang tertulis di Al-Quran, tapi kedua kitab tersebut menyampaikan bahwa ya memang
memang Nabi Isa yang nantinya akan datang, tinggal nanti kita tos-tosan aja siapa yang masuk neraka, mana masuk surga, mana masuk neraka. Hanya kan kita ya berharap ya kita semua bisa masuk ke neraka. Satu-satunya jalan ya kita tetap mengimani, kita tetap berbuat baik, kita melakukan apa yang memang diperintahkan oleh Allah. Poinnya adalah sekarang yang diperdebatkan adalah cara mana sih yang berkenan, cara Nabi mana yang berkenan terhadap Allah, cara Nabi mana yang mendapatkan ridhonya Allah, karena hakikatnya surga itu semuanya kan ridhonya Allah. Setuju nggak Bang? Iya. Kalau Allah tidak ridho, kita nggak akan masuk surga. Nah itulah yang aku sering, itulah yang aku makanya sering bertanyakan dengan teman-teman Nasrani maupun semua imam-imam gereja. Kalau teman-teman di Muslim itu sudah jelas pakemnya berpuasa, bersedekah, sholat. Nah kita pakemnya hanya dengan mengikut Kristus. Nah sekarang kalau misalnya kayak contoh di Rutnya Patraniaga, pengikut Kristus, korupsi gede, ngoplos BBM, wow luar biasa. Pertanyaannya, apakah beliau akan berkenan apakah Allah akan berkenan terhadap beliau? Nah, pertanyaan yang kedua, beliau itu ngikutin ajarannya siapa? Apakah ngikutin ajarannya Yeshua atau nabi palsu? Kan akan seperti itu, pertanyaannya akan berkembang. Karena pakemnya nggak jelas. Kalau itu sih udah diperdebatkan dari dulu Bang. Abang memperdebatkan sekarang juga. Ya kita, kalau saya sebagai umat Nasrani ya pasrah aja, karena memang yang tertulis seperti itu, dan itu nggak bisa dijawab ayat per ayat putus seperti itu. Ya harus holistik memang. Kalau aku sih seperti itu Bang pemikirannya. Iya, tadi saudara membawa 1 Yohanes 2 nomor 22. Siapakah penyesat itu? Siapakah bukankah pendusta? Dia, ya, siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal anak? Bahwa Yesus adalah Kristus. Ya. Yaitu adalah antikristus. Ya. Yaitu dia yang menyangkal baik kalau Bapa Kristus maupun itu anak. apa, Bang? Kalau Kristus itu apa menurut Abang ini? Kristus itu apa? Kristus menurut saya atau Kristus menurut Alkitab yang saya tahu? Iya, silakan. Kristus adalah? Kristus itu yang nantinya akan menyelamatkan dunia. Yang akan manusia datang atau bukan? Menyelamatkan manusia. Penyelamat manusia. Manusia atau bukan? Manusia. Ya, manusia. Berarti kalau ada yang menyangkal Yesus itu bukan manusia, berarti dia adalah penyesat itu, dia adalah pendusta. Lama sekali kamu naikin saya cuma. Waduh. 3 kali kau dinaikkan, banyak kali ceritamu. Buka. Tapi nunggu lama-lama. Buka kamera, buka kamera, buka kamera. Buka kamera Bang Edis. Buka, silakan. Buka kamera. Kok jadi buka baju? Iya, silakan Edis. Kenapa dibisukan? Kau ketakutan kalau saya bicara? Ini tangan saya di sini. Buka kameramu, buka kamera. Buka kamera dong. Buka kamera aja dulu. Makanya, masa baru saja datang langsung dibisukan, luar biasa. Gimana? Buka kamera, Edis. Orang-orang menunggu kamu datang di sini. Orang-orang menunggu loh kamu di sini. Kan kamu jagoan katanya. Tapi dibisu-bisukan. Itu sudah nggak bisu itu. Silakan, silakan. Itu temanya sudah ada menunggu tuh. Silakan. Kenapa kamu mempromosikan ajaran Muhammad? Cuma kenapa? Mau diskusi atau tidak ini? Sedangkan Muhammad sendiri saja mengatakan, mau diskusi atau tidak? Kamu sudah ada di sini. Ngapain? Mampus. Kamu diajak diskusi malah kamu apa sih kau? Katanya kau sakti, katanya kau hebat. Ini sudah ada ruang ini kau naik di sini. Apa yang kau bilang-bilang promosi apa promosi? Saya Islam. Wajar saya promosi agamaku. Kamu juga promosilah Paulus, nabimu. Aneh kau ini. Katanya kau sakti. Cari-cari Bang Suma. Nah, ini sudah ada nih. Malah lain yang kau bahas.
Lucu. Aku jadi nyangkut di sini. Ya, kita naikkan lagi dia kalau beliau ada di awal. Saya mau perlihatkan ke orang-orang kalau dia itu orang tak ada ilmunya, tak ada isinya sama sekali. Minta permintaan lagi, Dis. Aduh. Kau di mana, Dis? Naik sini, Dis. Tema sudah ditentukan, tinggal kau jelaskan di mana bukti Nabi Muhammad itu palsu. Ah, udah selesai. Aku kasih kau ruang bicara sepuasmu. Mana? Tapi ingat luka-lukamu yang kemarin pada saat kita di Zoom, jangan sampai menganga kembali. Mana dia? Naik. Belum ada, Edis. Jadi gitu, saudara. Belum. Jadi kalau dikatakan bahwasanya penyesat itu adalah yang tidak mengakui Yesus itu Kristus, berarti penyesat itu, pendusta itu adalah dia yang menyangkal bahwa Yesus itu manusia yang diurapi. Kalau ada orang mendudukkan kemudian Yesus itu Tuhan, berarti dia menyangkal Yesus itu adalah manusia yang diurapi. Karena dia mengatakan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri, berarti dia pendusta. Nah, menyangkal anak sama dengan menyangkal Bapa. Bapa satu-satunya Tuhan. Kalau Yesus juga itu disangkali sebagai manusia, dianggap dia sebagai Tuhan, berarti sama dengan menolak. Berarti dia menyangkal Bapa juga. Karena Bapa itu adalah satu-satunya Tuhan, tak ada yang lain. Kalau Yesus dilantik juga menjadi Bapa, berarti kemanunggalan, keesaan Tuhan itu disangkal. Karena Yesus mengatakan hidup kekal itu mereka mengenal engkau satu-satunya. Jangan disangkal Bapa sebagai satu-satunya. Kalau Yesus dilantik juga sehakikat dengan Bapa, berarti disangkal Bapa itu kalau dia adalah satu-satunya. Ternyata dia ada dua dengan Yesus. Itu yang dimaksud dalil 1 Yohanes 2 nomor 22 itu. Mana si Edis? Nah sini Dis, kau udah usah banyak cencong lah. Kau nggak usah, jangan di-mute, nggak usah. Kamu kok segitu takutnya, kenapa? Kamu takut lagi kau bilang, takut lagi kau bilang. Bahasamu itu loh. Kamu ya sudah kita mulai sekarang diskusi. Kemari kamu bisukan, jangan begitu kalau mau diskusi. Astaga. Masa saya datang kau bisukan? Gimana? Mau ngatur kapan waktunya kita atur? Kapan waktunya? Ini sekarang, Dul. Oh, mau sekarang? Kapan waktunya? Ya. Mau sekarang? Sekarang. Jadi kalau nurunin berarti mau Saudara Igo saya turunkan ya, Bang ya. Terima kasih ya, Bang. Assalamualaikum. Iya. Biar saya kencingi mulutnya lagi orang ini. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikum saudara. Nurunin berarti monyet, betul? Silakan. Kalau nurunin monyet ya. Kamu buktikan berdasarkan kemudian dalil yang bisa kau pakai di Bibelmu kah, di Al-Qur'an kah, kalau nabiku Nabi Muhammad itu adalah nabi palsu. Silakan. Sebelum baik. Ya, silakan. Jadi begini, sangat disayangkan ya, kenapa kamu mempromosikan ajaran Islam? Gak usah kok kayak gitu, Edis. Gak usah. Tinggal kau buktikan. Ini saya mau membuktikan. Ya, silakan. Gimana? Silakan kau buktikan. Kenapa kau bisu-bisukan sih? Kenapa? Ini tangan saya ini tangan saya. Kamu bisu-bisukan saya, suruh moderatormu itu jangan bisu-bisukan saya. Jangan dibisukan, manusia separuh laki ini jangan dibisukan. Separuh laki ini jangan dibisukan. Silakan kau ngomong, saya ingin dengar. Masa saya bicara dibisu-bisukan? Gini, dengar. Muhammad sendiri cuma mengatakan di agama Islam itu yang penting itu mulutnya berucap syahadat. Nabi palsu, hei, tema kita terkait dengan Nabi palsu. Saya lagi bicara kok lagi dipotong-potong. Terkait dengan Nabi palsu, Endul, Nabi palsu, Endul. Tema siapakah si Nabi palsu itu, Endul? Saya kasih waktu kau bicara 2 menit. 2 menit. Gimana kalau kita ketemu tengah, kau berani nggak? Hah? Ketemu tengah berani nggak? Maksudnya ketemu tengah itu apa?
Saya live, kamu live, sama-sama live kita beli tengah. Kau mau cari duit? Kau mau cari duit? Ya udah, dengan janji saya nggak apa-apa di sini, tapi jangan kau bisukan. Kau mau cari duit? Kau mau cari duit? Kau masih takut sama aku kayak dulu kan, Edis? Di sini yang penting kau masih takut sama aku, bilang aja kamu itu cuma mau menipu umat Kristen di Indonesia seakan-akan kamu itu hebat. Nih kau, nih sejak kapan kau bisa menang hadapi saya di kapan? Masuk lagi bicara kau bisu-bisukan. Ya sama, saya juga lagi bicara. Ini kau juga ngomong. Saya kasih kamu waktu 2 menit. Kau jelaskan tentang kenabian yang nabi palsu itu, silakan. Saya diam. Nih, pertama-tama ciri-ciri nabi palsu itu, kalau dia bicara, dia tidak berbicara atas nama Tuhan, atas nama Yahweh. Itu ciri-ciri nabi palsu. Nah, nabimu itu berbicara atas Tuhannya orang Quraisy, Tuhannya para penyembah berhala di Quraisy. Itu pertama. Yang kedua, isi ajarannya bertentangan dengan ajaran di dalam Bible, di dalam Taurat. Orang Muhammad saja mengatakan yang penting mengucapkan syahadat. Sahabatnya bertanya, mau dia berzina, mau dia mencuri? Iya. Asal dia mengucapkan syahadat, dia masuk surga. Itulah yang disebut ajaran odong-odong. Makanya saya bilang Jumat, tiap hari kau promisi tauhid, tiap hari kau bilang tauhid. Tauhid itu isinya cuman ngomong tidak ada Tuhan selain Allah. Mau berzina mau mencuri tetap masuk surga. Silakan kau tangkap itu. Oke. Kamu tidak memberikan satu data apapun. Yesus berkata di dalam Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mengenal satu-satunya Tuhan. Siapa yang berkata Tuhan yang mengutus Yesus satu-satunya Tuhan dan mengaku Yesus yang lahir tanpa ayah adalah utusan Tuhan, maka kata Yesus hidup yang kekal. Itu ajaran nabiku. Hidup kekal itu diperoleh dengan 2 konsep tadi. Sedangkan Yesus mengatakan tanda-tanda nabi palsu adalah pengikutnya memanggil aku Tuhan, bermukjizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku. Pada hari terakhir nanti aku akan berkata kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Saya mau tanya kepada saudara, siapa yang memanggil Yesus Tuhan? Umatnya Nabi Muhammad atau umatnya Paulus? Silakan. Jawab. Kok kau nggak nanggapi yang ditanya apa, yang dijawab apa? Jawab. Kamu tidak memberikan data. Jawab. 2 menit. Udah bisa bicara belum? 2 menit, silakan. Jadi begini ya. Cuman kecoa kan dia kan? Dia cuman kecoa. Saya lagi bicara kok ganggu-ganggu. Gimana bisa bicara ini? Silakan. Kau kasih data. Gini aja, berani nggak kau atur waktu? Saya nanti live berani nggak? Orang di dunia yang paling kau takuti itu saya. Dari dulu itu. Cuman karena kau ada di luar negeri, karena kau di luar negeri, jadi kau so hebat, kamu so cantik. Kamu itu so cantik di luar negeri, so hebat kau itu, nipu-nipu orang Kristen. Kau bilang Ustadz Uwas itu sudah dibaptis pakai pitimu. Nih kau Edis, kau bagi saya itu cuman ayam. Nggak ada ilmu kau itu. Lebih berkelas jemaat daripada kamu. Lebih berkelas yang tadi itu ego daripada kau. Kau itu nggak ada apa-apanya bagiku Edis. Nggak ada. Cuman orang Kristen di Indonesia ini selalu bilang, kau lawan Edis, kau lawan Edis. Hah? Bang Suma lawan Edis? Emang dia punya ilmu apa? Edis itu cuman pelawak. Saudara Kristen masuk ke YouTube Zulkifli Mabas Official, semua judul YouTube saya Edis Sidabutar atau Edis mutar-mutar, kamu putar. Tidak ada diedit, tidak ada dipotong karena itu Zoom. Itu tidak bisa diedit, tidak bisa dipotong. Anda masuk ke situ, saksikan bagaimana Edis. Saya ini buka begini karena saya pancing dia datang untuk membuktikan kepada kalian, Edis itu tidak ada apa-apanya. Dia itu cuman ampas. Bagi saya itu bukan, tidak ada kelasnya sedikit pun. Coba
Cobalah lihat, nabi palsu. Mana buktinya Nabi Muhammad nabi palsu? Apa kata dia tadi? Berkata, bukan atas nama Tuhan katanya. Ya, bukan menyembah kepada Tuhannya Bani Israel. Ya, kamu menyembah kepada anak orang, itu bukan Tuhannya Bani Israel. Yesus itu bukan Tuhannya anak Bani Israel. Justru Islam ini loh. Ketika Yesus berkata hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau, satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Kami mengenal Yesus itu sebagai utusan Tuhan, dan kami mengenal Tuhan yang mengutus Yesus itu adalah Tuhan satu-satunya pencipta langit dan bumi. Kami menyebutnya Rabbus samawati wal ard. Kamu nggak ada apa-apanya. Semuanya aku bilang, kau undang, kau tumpuk penghujat-penghujat. RK kau bawa ke sini. Kau bawa ke sini RK, kau bawa ke sini Kiamat, kau bawa ke sini siapa Sopiatul, kau bawa ke sini. Pokoknya siapapun, Paulus sekalipun, kalau dia bisa datang ke sini, silakan kau datangkan ke sini. Kita akan jajal keilmuan. Jangan kau ragukan ilmuku, Bang Suma, itu jangan kau ragukan. Jangan kau ragukan. Saya berlembut-lembut begini karena saya menghargai Kristen saya, saudara Kristen saya yang naik bertanya dengan baik. Tapi kalau kau ingin keras-kerasan, belum lahir orang yang bisa menghadapi Bang Suma berdiskusi tentang agama Islam Kristen. Belum. Kau belajar dulu, Edis. Kau bertapa dulu, bertapa di Amerika sana, di kampungmu sana, di tempatmu. Halo, malam Bang Juma. Iya, malam. Oke, baik. Nah, gimana so lihat sudah, Bang? kau lihat tadi Edis. Udah lihat kelasnya? Enggak juga, nggak bisa kita pastikan toh ini ruangan. Kalau Edis itu berani, ngapain dia kabur? Diam dulu Bang, diam dulu Bang. Oke. Diam dulu ya. Kalau Edis itu berani, kenapa dia kabur ke luar negeri? Saya kan mau gaji dia 50 juta, ya diskusi terbuka sama Bang Juma. Disiapkan tempat, dikasih honor 50 juta loh, saya uang pribadi saya. Tapi kenapa dia kabur ke luar negeri? Waktu dia di Indonesia nggak dapat apa-apa. Terus Tuhannya bukan Yesus. Oh iya. Videonya ada, tidak menuangkan Yesus dia. Setelah dia kabur ke luar negeri, karena mayoritas luar negeri itu Kristennya Tuhannya adalah Yesus, dia ganti Tuhan demi untuk hidup di sana. Itu. Aduh, saya berharap dia muncul lagi di sini. Saya berharap dia muncul lagi. Perkara Bang Edis oke lah. Saya juga nggak bisa memastikan toh, karena ini juga ruangan abang. Abang bebas mau ngapain, siapa aja tamu abang, mau dibisuin, mau diturunkan. Tadi bebas dia ngajak loh Bang. Ini rumah abang juga. Abang dengarkan dia ngajak malah keluar dari sini. Dia malah ajak PK. Bukan PK. Dia tadi ngajak PK. Ngajak PK tadi. Kita keluar katanya. Kita PK, kata dia. Makanya saya bilang, kok cari duit ini atau mau mengajarkan edukasi kepada umat? Kalau menurut tanggapan saya bukan PK sih Bang. Dia ngajak sama-sama live. Ya udah nggak usah dibahas ya bisa Bang. Lanjutin topiknya aja. Silakan. Itu PK namanya itu. Oke, baik. Udah Bang, ke topik aja Bang. Iya, silakan. Oke, tadi begini, banyak saya dengar di yang naik, baik Bang Igo, baik siapa tadi juga, Bang Igo juga mengatakan bahwasannya menyinggung bahwasannya seperti ya di dalam Bible kalau nggak salah semacam duduk sebelah kanan Allah Bapa gitu toh. Kalau nggak salah tadi ada Bang Ego juga menyinggung karis itu. Nah, di situ bukan berarti ya Bapak itu gimana ya? Ketika Yesus terbukalah surga lalu duduklah di sampingnya Bapak. Bukan gitu Bang tanggapannya. Gitu loh. Maka itu kita perlu belajar sesuatu kekristenan, mengerti seperti budayanya orang Yahudi. Nah, misalkan di Wahyu nih. Di Wahyu itu anak domba itu bertanduk 7, bermata 7. Nah, mungkin kita bayangkan bagaimana binatang atau anak domba yang bertanduk 7 dan bermata 7 itu lebih mengerikan toh.
Nah, di situ mengatakan bahwa itu ya Yesus gitu loh. Padahal anak domba itu ya Yesus sendiri gitu. Apakah Yesus bertanduk 7 atau bermata 7? Kan itu lebih mengerikan, Bang. Nah, di situ artinya seperti masuk ke tema, saudara. Masuk ke tema kita. Oke, baik. Kalau menurut saya nabi palsu itu ya balik lagi, bukannya sekedar bagaimana ya? Paulus itu bukan mengajarkan tentang Yesus yang palsu, Bang. Bukan. Paulus mengajarkan suatu perbuatan ataupun bagaimana ya? Suatu kekristenan, kekristusan Yesus, hal-hal yang baik yang diajarkan oleh Paulus gitu loh. Ya. Lalu nabi palsunya siapa? Kan Yesus mengatakan waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu. Mu di situ Bani Israel, murid-muridnya angkatan pertama. Jadi nabi palsu itu seangkatan dengan Yesus, seangkatan dengan murid Yesus. Siapa dia? Kata Yesus, dari buahnya kamu bisa melihat dia. Apa buahnya? Memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus. Nah, itu buah itu di mana? Itu loh, saya buka komal ini untuk itu saja. Kan nggak mungkin kalau Abang menyampaikan seperti itu, kan nggak mungkin Yesus mengatakan waspadalah dengan nabi-nabi palsu. Masa dia mengatakan waspada terhadap dirinya sendiri kalau dia itu nabi palsu? Kan enggak. Yesus anak Maria, sang pengajar Injil itu bukan nabi palsu. Beliau adalah wakil Tuhan. Wakil Tuhan dari mana? Sedangkan beliau ya memang Bapa Allah gitu loh. Nah, inilah bukti Anda itu adalah buah dari nabi palsu itu. Buah dari mana? Kan Yesus mengatakan buah dari nabi palsu itu kamu bisa lihat. Memanggil aku Tuhan, menganggap aku Tuhan. Anda ini buah dari nabi palsu itu, kan jelas itu, Bang. Yesus berkata kepada muridnya Yohanes 17, hidup kekal, mengenal Yesus sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan. Coba. Utusan Tuhan sih, Bang. Nah, itu kalau kita mau memperoleh hidup yang kekal, Islamlah itu tempatnya. Bukan begitu. Wa Isa bin Maryam ya Bani Israel inni Rasulullah ilaikum. Iman kami. Sekarang Anda mengatakan Yesus Tuhan itu sendiri. Berarti ya Anda. Nah, tadi hidup kekal diperoleh dengan mengimani Yesus sebagai utusan Tuhan atau bukan? Begini Bang, begini. Pada dasarnya kita harus tahu dulu alat Tritunggal itu sendiri gitu. Yesus tidak pernah mengajarkan Tuhan Tritunggal. Itu karangan nabi palsu. 1 Yohanes 5 nomor 7 itu adalah data yang tidak ada di manuskrip. Ada 3 yang bersaksi di surga, itu nggak ada. Sekarang di mana Yesus mengajarkan Tritunggal? Coba tunjukkan ke saya, Bang. Bukan mengajarkan, jelas. Lalu di Kejadian pertama, ayat pertama di Bible pertama itu jelas. Apa itu? Tertulis ya, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Terus? Nah, Bereshit bara Elihum et Asyahim. Terus? Nah, di situ kan kata Ibrani satu. Di sana adalah Elohim, toh? Elohim. Nah, kedua? Jadi Elohim itu Allah kan? Allah itu sendiri. Yang kedua siapa lagi? Siapa yang kedua? Sebentar, kita nggak boleh melompat gitu loh. Loh, kan Anda berbicara dari Kejadian itu sudah ada Tritunggal. 1 Elohim, 2 siapa? Oke, kedua Roh Kudus. Mana ada Roh Kudus di situ? Makanya Abang jangan langsung melompat pertanyaan yang sama. Saya gitu. kembali pernyataan saudara Roh Kudus. Mana ada Roh Kudus di situ? Ada Roh Kudus di situ. Ruah Elohim. Coba Bang, aku menjelaskan sedikit ya tentang Allah Tritunggal itu sendiri gitu loh. Kalau kita memotong suatu penjelasan Allah Tritunggal itu, saudara, kita bakalan saya minta data, saya gitu. diam habis ini, saya diam. Saya serahkan kepada saudara Yosafat, tolong tunjukkan data di mana Yesus mengajarkan Tritunggal. Silakan. Begini.
Di awal tadi kan udah saya jelaskan kejadian 1 Allah menciptakan langit dan bumi. Elohim itu kan Allah sendiri, ya kan Bang? Jadi di dalam kejadian itu coba kita buka di dalam 1 Korintus. 1 Korintus. Kenapa lari ke surat Paulus, Bang? Bentar, yang terindikasi Bang, bentar. nabi palsu. Emangnya di situ di dalam Bible ada mengatakan Paulus nabi palsu? Yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Duh. Yang memakai nama Yesus. Berkata bertemu dengan Yesus. Pengikut mana kemudian yang mengatakan Yesus itu Tuhan? Roma 10 nomor 9 nomor 10. Barang siapa yang berkata Yesus itu Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Siapa tuh yang ngajarin? Paulus. Sehingga orang-orang Roma, penerusnya Belanda, masuk ke Indonesia, mengikuti ajaran Paulus, memanggil Yesus Tuhan. Apa kata Bible? Dari buahnya kau bisa mengenal mereka. Apa buahnya? Memanggil aku Tuhan. Siapa mereka itu? Islam? Bukan. Kristen kan? Udah Bang. Udah. Abang kan minta data dari saya. Abang silakan. Mana datanya? Saya kasihkan data, abang motong saya. Bagaimana sih? Kita diskusi. Oke, sorry. Silakan. Silakan. Mau data menurut abang salah kan saya memberikan data. Oke. Saya keliru. Silakan. Oke. Yang kedua itu roh. Di dalam Kejadian 1 ayat 2, bumi belum berbentuk dan kosong gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah. Nah, di situ jelas roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Udah? Di situ kan jelas rohnya Allah. Yaitu Allah sendiri. Itu yang kedua. Pertama Allah, kedua rohnya Allah, yaitu Roh Kudus. Terus yang ketiga yaitu Yesus. Di mana Yesus di situ, Bang? Oke, yang ketiga. Di mana Yesus di situ? Bentar ya, Bang. Ya. Oke. Silakan. Di mana Yesus diterangkan di situ? Oke, yang ketiga. Di Kejadian 1 tadi di mana Yesus di sana, Bang? Belum nyampe mengatakan itu Yesus. Yang ketiga. Sebentar, Bang, sebentar. Yang ketiga. Itu terdapat di Kejadian 1 ayat 3 yang berfirmanlah Allah jadilah terang, lalu terang itu jadi. Berfirmanlah Allah, berarti berfirman itu adalah bahasa kerja toh? Iya. Dan firman. Benar kan? Berkata. Nah, firman itu siapa? Firman itu Allah sendiri. Firman itu siapa? Gimana? Kata itu siapa? Kata itu siapa? Di sini kan jelas berfirman, Bang. Iya, berfirman berarti berkata kan? Iya. Nah, sekarang kalau ada misalnya gini, Anda berkata, di situ ada berapa pribadi ketika Anda berkata? 1. Siapa itu? Ya Allah. Nah, terus Yesusnya di mana? Nah, itu dia. Yang mana? Firman itu kan adalah suatu perkataan, suatu pikiran. Iya. Loh. Suatu perkataan dan juga suatu perkataan itu adalah timbul dari suatu pikiran. Nah, pikiran itu pikiran itu kalau diibaratkan logikanya Bapa gitu loh. Iya, logikanya Bapak yang berubah menjadi manusia. Maksudnya logika Bapak menjadi manusia itu maksudnya gimana? Bapak yang jadi manusia. Gimana, Bang? Bapak yang jadi manusia. Iya. Bapak jadi kalau misalnya Bapak mengatakan saya ingin menciptakan monyet. Jadi Bapak jadi monyet. Itu kan dia yang ingin menciptakan, Bang. Dia kan kan logika.
Logikanya Bapak, idenya Bapak, gagasannya, ide. Bapak Iya, punya benar. ide ingin ada monyet. Dari ide menjadi monyet. Berarti monyet itu Bapak gitu maksudnya? Bukan, itu udah lari kemana-mana. Tadi kan Loh, kok lari kemana-mana? Ada ide pada diri Bapak mau kemudian mengadakan daging bernama Yesus. Maka Yesus itu adalah Bapak, karena itu adalah buah daripada ide. Sekarang kalau Bapak punya ide mau menjadikan kera, maka kera itu adalah Bapak. Begitu. Bukan begitu Bang, artinya begini loh. Kita kan Gimana dong? tadi pertama Allah, kedua Roh Kudus, ketiga itu firman. Kenapa larinya ke Roh Kudus, Bang? Maksudnya rohnya Allah Bang. Ruah Elohim di situ dikatakan Ruah Elohim. Ruah artinya apa, Bang? Ruah artinya apa? Gimana Bang? Ruah artinya apa? Roh atau jiwa gitu ya Bang. Elohim artinya apa? Ya Allah sendiri. Oke, berarti roh Allah kan? Roh Elohim. Roh Elohim kan? Roh dan Elohim. Ruah Ya. Elohim. Ruah Elohim berarti roh Elohim. Oke. Kalau saya mengatakan bait Elohim, bait artinya apa? Bait itu rumah. Rumah ya Bang. Rumah. Elohim. Rumah Elohim. Apakah rumah ini adalah Elohim? Enggak Bang. Enggak. Samanya itu. Jadi yang melayang-layang di atas permukaan air itu adalah angin Elohim, artinya udara ciptaan Elohim. Berarti roh itu angin gitu. Ruah itu menurut yang punya kitab, mereka mengartikan itu angin, itu oksigen. Anda coba buka, saudara, Anda buka Ayub 27 nomor 3 boleh? Sebentar. Berarti coba saya bertanya sama Abang. Berarti rohnya Abang itu angin? Yang dimaksud di ruah Elohim itu angin yang melayang-layang di atas udara. Berarti pertanyaan saya, berarti rohnya Abang itu angin? Kalau itu Kejadian 6 nomor 3, rohku tidak selamanya di dalam tubuh manusia. Tapi kalau yang di Kejadian 1 itu bukan berbicara mengenai roh yang ada pada diri manusia, tetapi berbicara mengenai udara, angin, oksigen. Nah, maka itulah Allah Bapa berfirman, dan firman itu telah menjadi manusia. Jelas. Tunggu, selesaikan dulu yang tadi, saudara. Ruah Elohim yang melayang-layang di atas permukaan air itu adalah oksigen, udara. Baca di dalam Ayub 27 nomor 3. Di situ juga ada ruah Elohim. Selama napasku masih ada padaku dan roh Elohim, ruah Elohim masih ada di hidungku. Masih keluar masuk di hidungku. Kalau Anda mengatakan ruah Elohim itu adalah Bapa, adalah Tuhan, berarti Bapa yang adalah Tuhan ada di lubang hidung. Ayub 27 nomor 3. Ruah Elohim ada di dalam hidung. Berarti apa yang ada di dalam hidung? Udara, Bang. Selama napasku dan ruah Elohim ada dalam hidungku. Tuh, kata Ayub 27 nomor 3. Jadi ruah Elohim yang ada di kitab Kejadian 1 itu orang Kristen salah tafsirkan demi untuk menyembah roh. Sedangkan roh itu adalah ciptaan. Kalian itu menyembah ciptaan. Iblis itu roh. Apa bedanya iblis dengan Tuhan Anda? Sama-sama roh. Coba Anda lihat sedikit lagi. Matius 4 nomor 1. Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Roh mana yang membawa Yesus ini? Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis.
roh yang adalah Tuhan Anda dengan iblis yang juga adalah roh, bedanya di mana? Maaf, saya batuk. Bersin, bukan batuk itu. Silakan. Ini tadi efeknya melompat-lompat kita, Bang. Abang tadi mengatakan roh itu angin. Berarti rohnya abang angin juga gitu? Kalau yang berbicara di dalam tubuh saya roh yang ada dalam diri manusia itu bukan angin. Namanya juga ruah, sama-sama ruah. Syukran, akhina out. Tapi kalau berbicara mengenai roh yang ada di udara, yang ada di atas air yang melayang-layang di kitab Kejadian 1 itu bukan roh yang ada pada diri manusia, tetapi oksigen udara yang ada di dalam. Kenapa bukan roh yang dalam manusia, Bang? Iya, karena konteksnya melayang-layang di atas udara, Cak Ayu. Sama-sama roh. Tapi kalau kita kembalikan ke dalam bahasa original teks, ruah, orang Ibrani, orang Yahudi mengartikan di situ udara, oksigen. Jelas dikatakan di Ayub 33 ayat 4, Bang. Roh Allah telah membuat aku, dan napas yang maha kuasa membuat aku hidup. Berarti roh itu ya rohnya Allah, bukan roh yang lain-lain. Memang yang membuat kita hidup ini adalah rohnya Allah. Makanya tadi ku bilang Kejadian 6 nomor 3. Rohku tidak selama-lamanya berdiam di dalam diri manusia, sebab manusia itu hidup hanya 120 tahun saja. Siapa manusia itu? Saya, Yesus. Roh yang ada dalam diri Yesus adalah roh Tuhan. Roh yang ada dalam diri Bang Suma adalah roh Tuhan. Rohku dan rohnya Yesus sama-sama roh Tuhan. Kenapa Anda Tuhankan Yesus? Loh, ya memang nyatanya Tuhan. Kalau dia Anda anggap Tuhan, berarti Andalah buah dari nabi palsu tersebut. Dari buahnya kau akan mengenal dia. Apa buahnya? Memanggil aku Tuhan. Sadar di situ, kawan? Belum sadar juga. Siapa tahu masih ada edis. Kita ada hiburan. Gak usah. Edis saya sudah balikin ke atas pohon. Ketemu temannya. Nggak ada lagi. Hiburan dia, Bang. Ya, berarti Bang, firman itu nggak Allah. Bukan. Yang Allah itu, yang Tuhan itu, yang berfirman. Loh. Firman ini bukan Allah. Bukan. Yang Allah itu adalah sifat kalam, kemampuan berkata-kata yang adalah sifat Tuhan yang melekat pada diri Tuhan. Contoh, Anda berkata kucing. Kata kucing itu adalah firman yang keluar dari Anda. Apakah itu Anda? Bukan. Tapi kemampuan Anda berkata-kata kucing itu adalah sifat yang melekat pada diri Anda, bukan Anda. Makanya dikatakan innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Coba Anda baca Mazmur 33 nomor 9. Ketika Tuhan hendak menciptakan, Tuhan hanya mengatakan jadi, kun fayakun, maka jadi. Yesaya 55 nomor 11. Aku hanya memberi perintah, firman yang keluar dari mulutku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia sebelum apa yang aku inginkan terjadi. Yesus itu bukan firman. Yesus itu daging. Ya itu firman yang telah menjadi manusia. Salah ente. Salah. Yesus itu bukan firman. Yesus itu manusia yang berasal dari firman. Coba Bang buka Yohanes 1 ayat 14. Ya, firman itu telah menjadi daging. Perkataan itu telah nyata, benar-benar menjadi, terbukti menjadi daging. Karena sesuai dengan instruksi, pada bulan ke-6 Gabriel datang kepada Maria. Apa tujuannya Gabriel datang kepada Maria pada bulan ke-6? Menyatakan kepada Maria agar engkau hamil. Matius 1:18. Pada saat dia bertunangan dengan Yusuf, rupanya Roh Kudus datang, dia hamil karena Roh Kudus. Nomor 21-nya, wahai Yusuf,
apabila anaknya Maria hamil, hendaklah engkau menamainya Yesus Kristus. Ketika dia melahirkan. Jelas itu. Jadi Yesus ini adalah pada mulanya firman. Yang berasal dari sifat Elohim. Tadi Anda nggak firman percaya? itu, Saya kasih data. Tadi saya kasih firman data. itu abang bilang Allah itu sendiri. Loh, gimana sih? Firman itu bukan Allah. Firman itu adalah perkataan yang berasal dari sifat kalam. Sama seperti, coba Anda lihat di dalam Matius 4 nomor 4. Apa kata Tuhan, apa kata Yesus? Manusia, Bang Suma lah ya. Bang Suma itu tidak hidup dari roti saja, melainkan dari firman yang keluar dari mulut Tuhan. Coba Anda baca Matius 4 nomor 4. Bang Suma adalah firman yang keluar dari mulut Tuhan. Baca. Apakah saya ini adalah Tuhan? Itu kan beda manusia dengan Yesus, Pak. Inilah kata Yesus, dari buahnya kamu bisa mengenal dia, si nabi palsu itu. Menganggap aku Tuhan. Saudaralah buahnya. Apapun narasi yang saya kasih sesuai dengan data, Anda akan mengatakan, itu kan beda. Kamu kan manusia ganteng, Yesus kan dia manusia yang buruk rupa. Itu akan berasumsi terus. Kenapa? Demi supaya Anda itu mengajarkan ajaran nabi palsu tadi. Kan penyesat. Kan Yesus mengatakan, waspadalah kamu agar jangan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Siapa penyesat itu? Yang mengaku akulah Kristus. Datang kepada siapa? Kepada nabinya. Matius 24 nomor 24. Sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang melakukan banyak mujizat sekiranya mungkin menyesatkan banyak orang. Kan itu dalilnya. Berarti Yesus mewanti-wanti muridnya Bani Israel agar waspada kepada nabi palsu yang datang banyak melakukan mujizat, menyesatkan murid pilihan. Siapa yang datang kepada murid pilihan? Nabiku Nabi Muhammad kah? Atau Nabi Anda, Nabi Paulus? Matius 24 nomor 24. Dari buahnya memanggil aku Tuhan, mengaku bertemu aku di padang gurun, mengaku bertemu aku dalam bilik rahasia. Jangan kamu percaya. Itu kata Yesus, Bang, bukan kata saya. Buahnya memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, bermujizat pakai namaku, bernubuat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku. Itu semua di mana buah-buah itu? Di Islam atau di Kristen? Di Kristen. Kalau ada di Nabi Muhammad, silakan Anda tunjukkan data. Kami umat Islam akan legowo untuk menerima itu, tapi data. Gitu, Bang. Jangan kayak Edis, sang pemakan dedak, ilmu tak ada, cuma nyerocos, mulutnya cuma pintar, licik dia itu, manusia licik, tidak ada ilmu. Oke, Bang. Oke, saudara Yosafat, silakan direnungkan, dipikirkan lagi. Silakan. Lalu Yosafat, lu bisa bedakan gak sih antara yang berfirman dengan firman itu sendiri? Beda atau sama? Loh. Lu kok gak denger sih? Yang berfirman sama firmannya itu sama atau beda? Beda lah, Bang. Beda ya? Beda Bang Juma. Udah akal. Pinter. Lanjut. Oke, silakan. Bertanya, Bang, satu, Bang. Silakan. Ini mohon maaf ya, Bang. Agak apa sedikit pada saudara-saudara muslim, mohon maaf. Oke, pertanyaannya, mengapa umat muslim mengklaim bahwa Yesus itu
seorang muslim. Oke. Kalau Anda lihat di dalam surah Maryam, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan secara terinci di sana bagaimana kemudian Nabi Isa alaihi salam ini menceritakan tentang dirinya melalui Roh Kudus kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama dikatakan di data nomor 19 ketika kemudian Roh Kudus datang kepada ibunya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala innama ana rasulu rabbik. Sesungguhnya aku ini, Roh Kudus, diutus oleh Tuhanmu li ahabalaki gulaman zakiya, untuk memberitakan kepadamu tentang lahirnya seorang anak laki-laki yang suci. Suci. Muslim itu suci, berserah diri kepada Allah. Kemudian Nabi Isa mengatakan di dalam Al-Quran, Inni abdullah, saya ini adalah hamba Allah yang suci. Lukas kisah para Rasul 4 nomor 30. Yesus ini adalah hamba Allah yang suci. Maka kami katakan dia adalah Muslim. Yohanes 14 nomor 31. Dunia harus tahu. Dunia harus tahu bahwa aku mengasihi Bapa. Yang dimaksud mengasihi itu adalah Ulangan 11 nomor 1. Itu dimaksud mengasihi. Apa itu? Mentaati dengan setia segala ketetapan, peraturan, perintah dan hukum-hukum yang Tuhan inginkan. Itu yang disebut kasih kepada Bapa. Yosua 22 nomor 5. Kasih kepada Bapa adalah engkau taat dengan setia menjalankan segala perintah peraturan yang diberikan Bapa kepadamu. Itu disebut kasih kepada Bapa. Sedangkan Yesus mengatakan dunia harus tahu bahwa aku senantiasa mengasihi Bapa. Di mana dia mengatakan aku mengasihi Bapa? Bukti bahwa dia mengasihi Bapa. Yohanes 8 nomor 29, Bang. Bapa yang mengutus aku tidak membiarkan aku seorang diri, senantiasa akan tetapi